Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adib Muhammad Sodik, STMN. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin yang home base-nya berada di Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Prodi saya bernaung di bawah jurusan Teknik Sipil dan Kebumian. Pada tahun 2022, Prodi saya mengikuti program transformasi dari D3 ke Sarjana Terapan. Prodi D3 sebelumnya bernama Prodi D3 Teknik Geodesi. Mata kuliah yang saya ampu sejak pertama kali menjadi dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin berkaitan erat dengan kegiatan survei sesuai dengan KBK dan tesis saya. Pada saat D3, saya mengampu mata kuliah di semester ganjil yaitu konsep dan pengetahuan alat survei, survei terestris, ilmu ukur tanah 3, dan survei rekayasa 2. Pada semester genapnya, saya mengampu mata kuliah statistika terapan, proyeksi peta, serta survei GNSS. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun akademik 2022-2023. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah survei topografi dengan bobot 1 SKS, teori, dan 1 jam perkuliahan. Capaian akhir mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa agar mampu merencanakan pengukuran topografi yang bermutu dan terukur sesuai dengan SNI maupun spesifikasi kerja. Agar mahasiswa dapat memenuhi kemampuan akhir mata kuliah ini, maka mahasiswa dibekali dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, materi mengenai waterpass dengan submateri berupa pengenalan waterpass, syarat penggunaannya, dan sumber kesalahannya yang hinggap selama proses pengukuran berlangsung. Yang kedua, yaitu materi mengenai metode pengukuran beda tinggi antar titik. Dengan submateri, ada pengukuran beda tinggi antar titik, lalu kemudian kerangka kontrol vertikalnya, ada kerangka kontrol horizontal, serta toleransi dari kerangka kontrol vertikal maupun kerangka kontrol horizontal yang berkaitan erat dengan mutu kerangka kontrol vertikal maupun kerangka kontrol horizontal. Yang ketiga, materi mengenai SNI berkaitan dengan SNI jaring kontrol horizontal dan SNI jaring kontrol vertikal. Lalu yang keempat ada materi mengenai detail topografi, di mana mahasiswa disajikan mengenai metode pengambilan detailnya, terus pengenalan garis konturnya, dan aplikasi dari garis kontur tersebut. Lalu yang terakhir, dilakukan uji ketelitian peta topografi. Nah, dari kelima materi tersebut, dibahas dalam 14 kali pertemuan tatap muka secara luring, di mana saya memanfaatkan metode pembelajaran small group discussion, dan case study. Saya selaku dosen membantu mahasiswa memahami materi dengan menyediakan PowerPoint materi yang terkait. Referensi juga saya berikan, di mana saya juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari referensi lain yang mungkin referensinya jauh lebih baik. Media pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah ini memanfaatkan Simpadu yang sudah disediakan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin serta menggunakan Google Classroom. Dalam proses perkuliahan, apabila terdapat kesulitan dalam pengerjaan tugas misalkan, saya membuka ruang diskusi di luar kelas menggunakan media sosial yang ada seperti WhatsApp. Tentu saja dengan memperhatikan etika dalam penggunaan media sosial. Selain menggunakan media sosial, mahasiswa juga saya berikan kesempatan untuk bertatap muka langsung di luar kelas, jikalau memang
saya sedang ada di tempat. Bobot penilaian akhir mata kuliah ini 50% diambil dari case study, 50% sisanya diambil dari penugasan, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, kehadiran, serta perilaku yang sudah dirumuskan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin. Berikut video proses pembelajaran di kelas mata kuliah survei topografi pada pertemuan 3 yang membahas mengenai perhitungan kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal serta toleransinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Hari ini seperti biasa kita melakukan perkuliahan mata kuliah survei topografi 1 SKS ya. Jadi kurang lebih kalau di bulan puasa ini berarti jadi 40 menit. Jadi 40 menit ke depan kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Berdoa terlebih dahulu, silakan yang memimpin berdoa, tolong Rehat monggo. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya buka absennya dulu ya di Simpadu. Buka absen dulu di Simpadu. Oke, untuk pertemuan kali ini masih seperti melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kita masih mendiskusikan dulu. Kalau di 2 pertemuan sebelumnya kita berbicara mengenai instrumen ukurnya. Lalu kemarin kita sedikit membahas bagaimana sih cara melakukan pengukurannya, seperti itu kan. Maka seperti yang saya informasikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, bahwasanya untuk pertemuan ketiga kita coba belajar bagaimana menghitungnya. Jadi posisinya adalah kalian sudah melakukan praktikum. Di praktikum sebelumnya ada data yang sudah diperoleh kan, KKH, kerangka kontrol horizontal. Nah, nanti coba diolah, lalu kemudian kita periksa berdasarkan aturan syarat poligonnya. Lalu kemudian kita tentukan apakah dia sudah memenuhi toleransi atau tidak. Tujuannya nanti untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya poligon yang kalian ukur di lapangan itu dapat digunakan nggak sih untuk proses pengambilan detailnya. Sudah saya siapkan data, bukan data dummy. Saya minta data gitu, ada, nanti kita coba menghitung. Metodenya adalah metode pengukuran pergi pulang. Pertemuan 3, seperti biasa saya mau bertanya. Silakan nanti angkat tangan gitu ya. Lalu kemudian ajukan jawaban. 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, ada yang bisa menjawab? Dalam keadaan seperti apa metode sifat datar memanjang dilaksanakan? Perkenalkan, nama saya Nur Fikri, NIM A0304222023. Soalnya yaitu dalam keadaan seperti apa metode sifat datar memanjang dilaksanakan? Ya, dalam apabila jarak antar titik kontrol pemetaan menjadi demikian besar sehingga rangka ukur tidak dapat terbaca dengan sekali menjadikan instrumen penyimpan data tersebut. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 betul sekali. Kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan posisinya seperti ini kan artinya kedua rambu dekat kan, tidak ada halangan antara rambu dengan waterpass. Begitu juga waterpass dengan rambu, makanya bisa diberdirikan 1 kali. Tetapi kalau misalkan tadi jarak antara rambu 1 ke rambu muka itu katakanlah punya jarak nih, D-nya ke sini 1 kilo. Apa mungkin dilakukan sekali? Ya. Oleh karena itu dilakukanlah apa?
Sifat datar memanjang. Dengan cara gimana? Dengan cara membagi menjadi potongan-potongan kecil, di mana potongan ini yang dinamakan dengan slag. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita membuka mengenai SNI, jaring kontrol horizontal maupun jaring kontrol vertikal. Di sana akan dibahas mengenai beberapa pengertian yang sering digunakan di pengukuran sesuai dengan SNI. Oke, perlu diketahui bahwasanya ketika posisi seperti ini dinamakan sebagai satu slag. Nah, ketika melakukan pengukuran sifat datar memanjang, misalkan ada jarak antar titiknya itu 1 km, maka dia harus dibagi-bagi menjadi slag yang lebih kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham aja? Oke. Materi kali ini, kemarin kan di kata kalian ada materi yang belum disampaikan pada mata kuliah sebelumnya berkaitan dengan perhitungan poligonnya. Walaupun sebetulnya di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya juga kalian sudah melakukan perhitungan ini melalui mata kuliah prakteknya, tapi teorinya belum. Oke. Oleh karena itu saya singgung sedikit di sini. Jadi ini adalah, kalau misalkan nggak kelihatan, tenang aja, nanti materinya akan saya bagikan di Google Classroom seperti biasa. Jadi seperti ini. Ini adalah tabel Bowditch namanya. Jadi kalau kalian nanti waktu setelah lulus kerja, tolong dong kerjakan data poligonnya menggunakan tabel Bowditch. Yang tabelnya berbentuk kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah data tabel Bowditch untuk poligon terbuka terikat sempurna. Tahu dari mana? Nih, di sini ada 2 titik tetap A, B di awal, dan di akhir ada titik C dan D. Jadi dia poligon terbuka terikat sempurna. Saya tidak akan menjelaskan di sininya. Saya lihat kalian sudah ada itu fotokopi ya, buku yang kecil itu. Oh ya, kalian sudah ada pegang itu buku dosen saya yang bikin. Nanti bisa kalian pelajari proses perhitungannya seperti apa. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ini ada yang kotak warna merah kelihatan. Kalau di buku itu dibagi, coba yang pegang buku siapa aja? Coba dikeluarkan bukunya. Saya ini lupa di halaman berapa, tapi 135. Ya, silahkan lihat di situ. Untuk poligon terbuka terikat sempurna ya. Nah, ada yang saya tandai di sini. Warna biru, warna kuning, warna merah dulu. Warna biru itu fx nilainya, warna kuning xy, dan warna merah yang tulisannya syarat. Bagi yang belum punya bukunya, tolong berbagi dengan yang sudah punya. Nah, fx, fy, dan yang warna merah ini yang disebut dengan syarat. Syarat poligon itu ada 3. 1, 2, 3. Syarat satunya berkaitan dengan sudut horizontalnya. Kalau kalian lihat di situ ada syaratnya kan, tulisan syarat. Itu adalah syarat 1. Dia berkaitan dengan sudut horizontalnya di sini. Lalu kemudian syarat kedua, fx. Fx itu berkaitan dengan nilai d sin alfanya. Itu disebut dengan syarat 2. Syarat 3 itu yang tentu saja berkaitan dengan nilai d cos alfa. Ketiga ini adalah syarat. Lalu kemudian ada yang dinamakan besaran kesalahan penutup. Kesalahan penutup sudut ada 2, maupun kesalahan linier poligon. Kesalahan penutup sudut itu ada toleransinya. Misalkan poligon itu diperbolehkan hanya maksimal kesalahannya itu 12 detik. Ya, kalian kan bisa lihat kan. Berarti kalau hitungan kalian lebih dari 12 detik, maka kesalahan penutup sudutnya tidak diterima, tidak masuk toleransi. Ya kan, sudah bermasalah tuh satu.
Nah, lalu kemudian kita melihat juga kesalahan linear poligon. Kesalahan linear poligon itu adalah perbandingan antara yang FL di sini, FL ada kan? FL dengan sigma D. Sigma D itu apa? Jumlah jaraknya. Ada kolom jarak kan? Silakan dijumlahkan saja. Lalu kemudian dibandingkan. Didapatlah modelnya perbandingan 1 dibanding berapa. Artinya misalkan gini. Misalkan gini. FL-nya itu linear poligon itu kan FL dibanding sigma D. Nah, FL ini bernilai 1. Gimana caranya FL bisa nilainya 1? Ada yang bisa menjawab? Coba lihat, FL gimana caranya FL bisa menjadi 1? Hal apa yang apa dibagi apa yang dia hasilnya 1? Masih ingat? Matematika. Fajar mungkin? Kakak? Yasmin? Ika? Bilangan itu sendiri. Oke. Berarti proses perhitungannya nanti FL dibagi dengan FL dibanding sigma D dibagi FL. Yang ini pasti 1 dibanding angka ini. Dicatat, ingat-ingat. Nah, hasilnya nanti dia keluarnya seperti ini. Misalkan 1 banding 3.700. Di sini saya tuliskan lagi ya. 1 dibanding 3.700. Nah, sampai sini dulu. Paham kan? Ini fungsi matematika dasar. Jadi semua bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka nilainya akan sama dengan 1. FL bagi FL 1, sigma D bagi FL, nah nilainya tergantung. Nah lalu kemudian ada tulisan warna merah ini. Siapa yang bisa menjawab? Misalkan saya punya syarat kesalahan linear poligon itu masuk toleransi jika nilainya lebih kecil dari 1 banding 10.000. Kita punya contoh nih 1 banding 3.700. Dia posisinya lebih kecil dari 1 banding 10.000 atau gimana? Lebih kecil dari 1 banding 10.000. Hah? Lebih besar. Tunggu dulu. Ada yang siapa yang memilih lebih kecil? Ngacung. Gak apa-apa. Siapa yang memilih 1 dibanding 3.700 lebih kecil dari 1 banding 10.000? Gak ada. Yang lebih besar. Jadi semua sepakat. Sekarang saya tanya, kan bilang lebih besar nih, alasannya apa? Ngacung, Tasora, silakan. Ya silakan ya. Nama Yasmin Hernisa, NIM A06042232. Karena semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Setelah ini coba kalian hitung dulu. Terus masing-masing kelompok menginformasikan, ya, mempresentasikan sedikit mengenai hasil perhitungannya. Apakah dia masuk, katakanlah toleransi kesalahan linearnya saja sudah sesuai toleransi atau enggak? Silahkan dihitung. Ya. Oke, makasih. Keempat kelompok sudah ngisi. Saya nggak akan masuk ke kesalahan penutup sudut ya, karena saya harus menentukan dulu dia di detik berapa. Tapi kalau ini kan, ya kalau misalkan tadi logikanya, kalau syaratnya itu cuma 12 detik, terus kalian ketemunya di 13 detik, ya tentu saja nggak masuk toleransi kan. Kalian sudah tahu resikonya. Yang memang
sedikit tricky itu adalah membaca kesalahan linear poligon karena dia bentuknya kayak gini tadi, perbandingan. Biasanya sih kalau matematika sederhananya lupa, ya bisa yang ini disebut lebih kecil karena angkanya lebih kecil daripada ini misalkan. Nah, saya fokus di kesalahan linear poligon. Oke, untuk kelompok 1, oke. Karena dia posisinya lebih kecil daripada 1:10. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, nah kelompok 4 ini kebetulan dikit lagi minimal sama dengan 1:10.000. Pada dasarnya ketika menggunakan total station 1/10.000 itu mudah sekali didapat. Karena apa? Kalian kan tidak lagi membaca rambu ukur, tidak lagi mengira-ngira nilainya berapa. Kalian tinggal ada apanya? Prismanya. Di tengah-tengah prismanya itu kan ada benang silangnya kan. Kalian usahakan pas di benang silangnya, insya Allah aman. Ya, sedikit dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, kalau tidak ada, pertemuan 3 kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mata kuliah yang saya ampu selaras dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini saya kerjakan. Penelitian yang saya tonjolkan berkaitan erat dengan pemanfaatan mata kuliah ini. Selain itu, erat kaitannya dengan peta jalan penelitian yang saya susun berkaitan dengan kerangka dasar vertikal. Pada aspek pengabdian kepada masyarakat, saya pernah mengaplikasikan mata kuliah ini dengan luaran berupa peta topografi yang selaras dengan mata kuliah ini. Demikian video deskripsi diri saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.